Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ramadan, NIM 19233013. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Di sini saya akan menjelaskan pembahasan tereksplanning tentang perencanaan PPH pasal 25. Sebelum saya menjelaskan materi pembahasannya, alangkah baiknya saya akan apa tujuan saya membuat video kali ini. Tujuan saya membuat video kali ini itu untuk menyelesaikan UAS akhir semester dengan mata perkuliahan perencanaan pajak dengan dosen pengampu Ibu Rani Sofia. Baik, langsung saja saya akan membahas pembahasannya, yaitu tentang perencanaan PPH pasal 25. Yang pertama, pengertian PPH 25. Pengertian PPH 25 yaitu angsuran pajak penghasilan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan dalam tahun pajak berjalan. Angsuran PPH 25 dapat dijadikan kredit pajak terhadap pajak yang terhutang atas seluruh penghasilan wajib pajak pada akhir tahun yang dilaporkan dalam SPT tahunan. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menghitung PPH 25. Yang pertama, PPH 25 setiap bulan. Rumusnya yaitu PPH terhutang dikurang kredit pajak dibagi 12 banyaknya bulan dalam tahun pajak. Jadi banyaknya bulan dalam tahun pajak ini itu dalam setahun kan 2 bulan. Dalam setahun kan 12 bulan. Jadi dibagi 12 bulan. Yang kedua, angsuran bulanan untuk bulan sebelum batas waktu penyampaian SPT tahunan sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Yang ketiga, apabila dalam tahun berjalan diterbitkan SKP tahun pajak yang lalu, angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan SKP dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan SKP. Selanjutnya, saya akan membahas tentang apa yang terjadi dalam wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Yang pertama, penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPH 25 terhutang adalah penghasilan neto dikurang kompensasi kerugian. Yang kedua, bila dalam SPT dasar perhitungan dinyatakan rugi atau lebih bayar atau nihil. Nihil ini itu kosong atau tidak terjadi apa-apa. Makanya besarnya PPH 25 adalah nihil. Jadi tidak ada besarnya PPH 25 itu terjadi. Yang kedua, dalam kejadian 2. Yang tadi kan kejadian 1, yang sekarang kejadian yang kedua. Dalam kejadian yang kedua, wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur, yaitu penghasilan yang menjadi dasar perhitungan PPH 25 adalah hanya dari penghasilan teratur. Selanjutnya yaitu pembahasan tentang kejadian yang ketiga. Setelah terjadi kejadian yang kedua, sekarang kita masuk ke kejadian yang ketiga. Dalam kejadian yang ketiga ini, SPT disampaikan lewat dari batas waktu. Yang pertama, besarnya PPH 25 untuk bulan dari batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT. Maksudnya sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Yang kedua, setelah SPT disampaikan, besarnya PPH 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT. Yang ketiga, apabila PPH 25 dalam poin B besar dengan dalam poin A atas kekurangan sektor terhutang bunganya yaitu 2% sebulan. Jadi
Dalam poin B ini dia mengatakan setelah SPT disampaikan, biasanya PPh 25 itu dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT. Dibanding besar dari poin A, di mana dalam poin A tentang biasanya PPh 25 untuk bulan mulai dari batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disepakatinya SPT adalah sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu dan bersifat sementara. Jadi maksud dari poin C ini itu apabila dikaitkan poin B dan poin A, maka kekurangan dari sektor bunganya itu yaitu 2% per bulan. Yang keempat, bila PPh 25 poin B kecil dari poin A, atas kelebihan sektor dapat dipindahkan ke PPh 25 bulan setelah penyampaian SPT. Di sini poin B menjelaskan tentang biasanya PPh 25 dihitung kembali berdasarkan SPT dan berlaku surut mulai bulan batas waktu penyampaian SPT. Sedangkan poin A itu menjelaskan PPh 25 itu untuk bulan mulai dari batas waktu penyampaian SPT sampai dengan bulan sebelum disampaikannya SPT. Jadi di sini poin D mempunyai kelebihan sektor dapat dipindahkan ke PPh 25 bukan setelah penyampaian SPT. Selanjutnya kejadian keempat, di mana dalam kejadian keempat ini wajib pajak diberikan perpanjangan waktu penyampaian SPT sama dengan poin A dan poin D. Selanjutnya kejadian yang kelima, wajib pajak membentukkan sendiri SPT dari mana PPh 25 berubah sama dengan poin B dan poin D. Selanjutnya kejadian yang keenam. Dalam kejadian yang keenam ini terjadi perubahan keadaan usaha, di mana bila setelah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terhutang kecil dari 75% dari pajak terhutang tahun lalu. Selanjutnya, bila diperkirakan PPh terhutang besar dari 150% dari pajak terhutang tahun lalu, maka harus dihitung kembali besarnya PPh 25. Selanjutnya, PPh 25 untuk wajib pajak baru. Di sini menjelaskan tentang PPh 25 itu dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas penghasilan neto sebulan yang disetahunkan dibagi 12. Penghasilan netonya dihitung berdasarkan pembukuan atau norma. Untuk wajib pajak orang pajak, penghasilan neto yang disetahunkan dikurangi dulu dengan PTKP. Selanjutnya, PPh 25 untuk wajib pajak BUMN. PPh 25 untuk wajib pajak BUMN ini menjelaskan tentang pajak penghasilan dihitung berdasarkan penerapan tarif umum atas LR fiskal menurut RKAP tahun. Yang kedua, bila RKAP belum disahkan, maka PPh 25 sama dengan bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Selanjutnya, PPh 25 untuk wajib pajak orang pajak pengusaha tertentu. Di sini menjelaskan tentang pengusaha tertentu adalah wajib pajak yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan atau grosir atau eceran barang-barang konsumsi melalui outlet yang tersebar di beberapa lokasi, tidak termasuk perdagangan kendaraan bermotor dan restoran. Di sini biasanya PPh 25 yaitu 2% dari jumlah peredaran bruto. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan perhitungan PPh pasal 25, wajib pajak orang pajak, yaitu PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu.
Misalnya PPh menurut SPT tahunan PPh tahun lalu misalnya 5 juta. Jadi pengurangan atau kredit pajak tahun yang lalu. Misalnya di PPh 21 sekian. Misalnya PPh 21 2 juta. PPh 22 1 juta. PPh 23 4 juta. PPh 24 5 juta. Jadi tambahkan PPh 21 sampai 24 ini berapa hasilnya, jadi itu termasuk total kredit pajak. Selanjutnya angsuran PPh pasal 25. Di sini dasar perhitungan angsurannya itu 12 dibagi jumlah bulan, jadi 12 dibagi jumlah bulan dalam setahun 12, jadi 12 dibagi 12. Selanjutnya, PPh menurut SPT tahunan. Dalam pembahasan ini pembahasannya sama dengan perhitungan PPh pasal 25 wajib pajak orang pajak. Di sini menjelaskan lebih simpel lagi.